Hidup itu terkadang tidak adil. Ada kalanya kita berada di titik paling puncak, dan juga ada kalanya kita berada di titik paling rendah. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa satu-satunya yang perlu disudutkan adalah diri kita sendiri. Tidak ada celah rasanya untuk menghargai apa saja yang telah kita lewati. Mungkin kadang memang tak berjalan sesuai dengan semestinya. Segala hal yang telah ditargetkan mungkin tidak berjalan sesuai dengan timeline kita. Tapi ketahuilah bahwa rancangan Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena pada Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernah jadi korban penyerangan senjata atau pernah jadi korban kecelakaan atau kamu melihat tragedi yang dimana membuat kamu trauma dan takut? Saya sendiri pernah, mungkin kecelakaan. Tentang kecelakaan, saya tuh pernah sering bahkan kecelakaan waktu beberapa bulan yang lalu sebelum kuliah. Itu tuh kejadiannya waktu ya posisinya saya salah karena kenceng, terus tiba-tiba mobil depan ini berhenti dan berusaha untuk gimana cara mengendalikan motornya, karena kan saya takut ya nanti mobilnya luka ya, mobilnya besar, nanti saya juga luka, dimana orang tua motor juga besar semua gitu sih. Mungkin gimana caranya Kamu takut ya nanti? gitu ya. Nah dulu itu aku sempat itu kan kayak diminta orang tua aku buat ikut les, kayak belajar main musik biar bisa pelayanan, habis itu ikut pelayanan di gereja gitu-gitu. Tapi sometimes itu kadang-kadang sama kelamaan tuh kayak aku jenuh dan jatuhnya menjalankan kewajiban itu sebagai kayak ya buat rutinitas saja gitu loh. Jadi kayak dari hal pelayanan itu gak dari hati, kayak motivasinya kayak ya ini emang karena disuruh orang tua aku, jadi bukan real dari hatiku sendiri. Nah itu tuh ya penyebabnya ya selain jenuh ya itu sih, jenuh aja sih. Mungkin pada saat sebelum masuk kuliah ya, pada saat masa-masa UTBK, pengumuman UTBK gitu, kan saya merasa cemas gitu, gak diterima gitu. Tapi ketika saya membaca Alkitab, berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan apapun yang Tuhan inginkan, Tuhan jadikan seperti itu. Dan ternyata puji Tuhannya, Tuhan menjawab doa saya dan saya tidak gelisah lagi setelah itu, yaitu saya lulus UTBK dan bisa berkuliah di Universitas Airlangga ini. Oke, puji Tuhan. Saya sih ngerasa ini berhubungan juga sih dengan ayat pegangan. Mungkin mulai di ini. Boleh. Ayat pegangan itu dari Yesaya 55 ayat 8. Kalau Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya Kak. Timothy bakal menjelaskan poster kita di sini yang berjudul Di Rahmatullah. Nah, ini berarti kita itu punya Tuhan yang senantiasa selalu di sisi kita di setiap kehidupan kita. Itu kita dijamari oleh 3 poin. Satu, tipsnya ini adalah katakan hal positif. Jadi emang ini sebenarnya penting banget dan aku alami di kehidupan sendiri juga. Hal-hal yang dipikirkan dan kita perbuat, outcome-nya itu harus positif, karena nanti juga hal positif juga yang balik ke kita gitu. Yang kedua ada istirahatlah yang cukup. Nah, di sini kondisi fisik tubuh kita juga, terutama saat waktu istirahat ini adalah dimana tubuh kita memulihkan, baik itu tubuh fisik atau otak juga. Dan yang ketiga itu adalah bersyukur pada hal-hal yang sudah kita capai. Di setiap sisi kehidupan kita itu ada banyak hal yang harusnya kita syukuri gitu. Jadi jangan banding-bandingin sama proses atau progres orang lain, tapi fokus kepada jalan kita dan berkat apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Ibrani 13 ayat 5. Mungkin apa ya? Lengkapnya saya nggak tahu, tapi intinya di situ kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi ya kita bersyukur gitu, nggak karena kita percaya Tuhan itu memberi kita berkah, dan dengan berkah itulah sebuah kelebihan yang diberikan kepada kita manusia. Karena itu kita harus mensyukuri semua yang diberikan Tuhan.
Dari Ulangan 31 ayat 6, hendaklah kamu teguh hati dan berani, jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Gitu. Dan tenanglah, Tuhan gak akan mengecewakan kamu, Tuhan gak akan tinggalin kamu. Yuk jadi salah satu pendengar yang baik bagi teman sekitar kita yang mungkin butuh untuk didengar. Banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk toxic positivity. Tetapi sesungguhnya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena kasih itu menyelamatkan. Karena kasih, Tuhan bisa selamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita adalah representatif Allah yang sesuai dengan karakteristik Allah. Yuk jadi salah satu pendengar bagi mereka yang butuh untuk didengarkan. Ajak mereka untuk jadi lebih kuat agar kita juga lebih kuat.